Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, saya melihat Rasulullah SAW dan ketika itu waktu asar telah tiba. Orang banyak mencari air untuk berwudu, tetapi mereka tidak memperolehnya. Tiba-tiba ada seorang membawakan air untuk Rasulullah SAW berwudu. Rasulullah meletakkan tangannya ke dalam bejana tempat air itu dan menyuruh orang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 kitab wudu hadis nomor 117. Bismillahirrahmanirrahim. Humran radhiyallahu anhu, Maula Utsman bin Affan mengabarkan bahwa dia melihat Utsman bin Affan meminta seember air untuk berwudu. Dia menuangkan air itu ke tangannya dan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air lalu berkumur-kumur dan membersihkan hidung dengan menghirup air ke hidung dan menyemburkannya kembali. Kemudian dia membasuh mukanya 3 kali, membasuh kedua belah tangannya hingga siku 3 kali, kemudian menyapu kepalanya. Setelah itu dia membasuh kaki hingga 2 mata kaki 3 kali. Kemudian dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sembahyang 2 rakaat dengan khusyuk, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Keterangan atau catatan kaki peterjemah, sembahyang sunnah wudu. Dari hadis ini kita tahu bahwa ada sembahyang sunnah wudu, bisa jadi itu berbeda dengan sunnah tahiyatul masjid, yang sudah di masjid kita berwudu keluar, kita sholat lagi 2 rakaat, itulah sholat sunat wudu. Hadis 118 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu berwudu, hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian menyemburkannya kembali, istinsyak. Dan barang siapa bersuci dengan batu, istijmar, hendaklah dia dengan bilangan ganjil. Dan apabila seorang kamu bangun dari tidur, hendaklah ia membasuh tangannya lebih dahulu sebelum masukkannya ke dalam air wudu. Karena tidak seorang pun yang tahu di mana tangannya terletak selama ia tidur. Jadi setelah kita bangun tidur, di luar wudu, kita mencuci tangan kita dulu, kira-kira menggosok seperti itu bersih, kemudian mulai dengan doa wudu, kemudian masuk ke urutan wudu, membersihkan telapak tangan kembali 3 kali, dan seterusnya. Hadis 119. Ubaid bin Juraij bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hai Abu Abdurrahman, saya melihat Anda melakukan 4 macam perbuatan yang tidak pernah saya lihat seorang pun dari sahabat Anda yang melakukannya. Jawab Abdullah, apakah itu, hai Ibnu Juraij? Kata Ibnu Juraij, saya melihat Anda tidak menyentuh semua sudut Ka'bah kecuali 2 sudut sebelah negeri Yaman, dan saya lihat Anda memakai terompah kulit yang tidak berbulu, dan saya melihat Anda mencelup pakaian dengan warna kuning, dan saya melihat pula ketika Anda berada di Mekah, padahal ketika itu orang banyak telah melakukan ihram karena mereka telah menampak bulan, sedangkan Anda belum melakukannya hingga sampai hari Tarwiyah atau tanggal 8 Zulhijjah, baru Anda melakukannya. Jawab Abdullah, adapun menyentuh 2 sudut Ka'bah, saya tidak melihat Rasulullah menyentuh sudut selain itu. Saya pakai terompah kulit yang tidak berbulu karena saya melihat Rasulullah SAW memakai terompah kulit yang tidak berbulu pula, dan beliau berwudu memakai terompah itu. Sebab itu saya suka pula memakainya. Adapun mencelup pakaian dengan warna kuning, karena saya melihat Rasulullah SAW mencelup dengan warna kuning, karena itu saya suka pula mencelup dengan warna seperti itu. Adapun ihram,
sesungguhnya aku belum pernah melihat Rasulullah SAW melakukan ihram kecuali bila kendaraannya telah siap hendak berangkat. Catatan penerjemah, catatan kaki, kalau Nabi datang dari Madinah, beliau memulai ihram di Zulhulaifah. Waktu kendaraannya mulai berangkat menuju Mekah, orang yang berada di Mekah mulai ihram waktu akan berangkat ke Arafah, yaitu 8 bulan Zulhijjah, tanggal 8 hari ke-8 bulan Zulhijjah, hari Tarwiyah. Kita yang dari Indonesia itulah haji tamatu, biasanya begitu datang kemudian berihram untuk umroh, setelah umroh selesai bercukur seadanya, kemudian membuka pakaian. Nah, pada tanggal 8 ini semua bersiap berangkat lagi menuju Mina dan akhirnya menuju Arafah, seperti itu. Menuju Arafah kemudian ke Mina. Hadis 120. Hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ketika para wanita memandikan putri Rasulullah yang meninggal, Rasulullah bersabda kepada mereka, mulailah dengan bagian kanan dan anggota-anggota wudunya. Ya, diwudukan, dicuci dulu bagian kanan, kemudian diwudukan dan dimandikan. Seperti itu maksud dari hadis ini. Hadis 121. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi SAW mulai dengan yang kanan ketika memakai terompah, menyisir rambut, bersuci, dan lain-lain pekerjaan. Ya, mulai dengan yang kanan, itu kebiasaan kita, dan diakhiri secara ilmiah. Kalau Anda tidak melakukan dari awal, bisa disorientasi atau kayak kehilangan kesadaran ketika tua, mana kanan, mana kiri Anda, seperti itu. Latihlah dari sekarang. Hadis 122. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, saya melihat Rasulullah SAW dan ketika itu waktu asar telah tiba. Orang banyak mencari air untuk berwudu, tetapi mereka tidak memperolehnya. Tiba-tiba ada seorang membawakan air untuk Rasulullah SAW berwudu. Rasulullah meletakkan tangannya ke dalam bejana tempat air itu dan menyuruh orang semuanya berwudu dari situ. Kata Anas, saya lihat air keluar dari ujung-ujung jari beliau, sehingga semua orang dapat berwudu dengan air itu. Keterangan penterjemah, kejadian ini adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi banyak macamnya. Yang terbesar diantaranya ialah Al-Quranul Karim. Ya, seperti itu. Jadi pada saat itu di hadis yang lain dikatakan lebih dari 300 tentara berwudu dengan ember air kecil seperti itu, dengan tangan Rasulullah mengeluarkan air sebagai mukjizat. Hadis 123 dari Anas radhiyallahu anhu katanya, ketika Rasulullah SAW bercukur kepala, biasanya Abu Talha yang mula-mula mengambil rambut beliau. Catatan penerjemah, telah menjadi tabiat bagi manusia sejak dulu sampai kini, suka menyimpan barang bekas dari orang-orang tertentu untuk kenang-kenangan. Umpamanya dewasa ini ada orang yang menyimpan pakaian Nelson bekas Panglima Angkatan Laut Inggris, alat-alat tulis dari Jean-Jacques Rousseau, atau senjata berperang dari Muhammad Al-Fatih dan lain-lainnya. Ya, sebagai kenang-kenangan, bukan sebagai jimat, bukan sebagai apa-apa seperti itu. Jadi untuk mengenang orang yang sahabat dekat. Hadis 124. Hadis terakhir itu pagi hari ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seekor anjing minum dalam bejana kamu, basuhlah bejana itu 7 kali. Dan penjelasan dalam hadis lain disebutkan bahwa satunya dengan tanah. Dengan tanah menurut penyelidikan ilmiah masa modern ini
Membersihkan bejana dengan tanah dapat membunuh hama-hama penyakit anjing gila. Ya, seperti itu dengan penglihatan seperti ini, bahwa berhati-hatilah dengan kita yang hidup bercampur begini. Bejana-bejana atau piring-piring kita harus kita sendiri yang mencuci dengan cara-cara ini. Apabila ada tetangga lainnya yang mengirim sesuatu kepada kita, kalau perlu diberitahu apa yang harus dilakukan secara bersama. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua dipahami dengan benar dan dapat dilakukan dengan mudah. Insya Allah dapat memperoleh syafaat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.